Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rangga Mandalika, mahasiswa semester 5 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah Struktur Aljabar, di mana dosen yang mengampu mata kuliah ini adalah Encik Friska Empongo, SPD MSc, dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang grup, salah satu teorema dalam grup, dan juga subgrup. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan video berikut ini. Baik teman-teman, pembahasan pertama dalam video kali ini yaitu tentang grup. Nah, sebelum kita masuk ke contoh dan pembuktian grup, kita harus mengetahui 4 sifat dari grup. Grup memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu bersifat tertutup, asosiatif, mempunyai unsur identitas, dan memiliki inverse. Nah, setelah kita mengetahui, marilah kita saksikan video berikut ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pemaparan materi dari contoh grup. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. Nah, Z ini adalah bilangan bulat, teman-teman. Nah, di sini pembuktiannya. Jadi, kita buktikan untuk sifat yang pertama, yaitu dia apakah tertutup. Nah, di sini akan dibuktikan apakah tertutup. Sehingga kita perhatikan, kita ambil sembarang A dan B. Bilangan A dan B anggota bilangan bulat atau anggota Z. Sehingga kita perhatikan bahwa jumlah dua bilangan bulat merupakan bilangan bulat. Atau A ditambah B anggota bilangan bulat. Jadi jumlah dari A tambah B ini merupakan bilangan bulat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Z itu tertutup pada operasi penjumlahan. Nah, yang kedua, yaitu kita akan periksa apakah bersifat asosiatif. Nah, di sini kita ambil sembarang bilangan A, B, dan C yang merupakan anggota bilangan bulat. Nah, perhatikan bahwa A ditambah dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah juga dengan C. Jadi, terbukti bahwa untuk Z pada operasi penjumlahan itu bersifat asosiatif. Nah, dua sifat telah terpenuhi. Sekarang kita menuju ke sifat yang ketiga, yaitu kita periksa apakah Z dengan operasi penjumlahan ini mempunyai unsur identitas. Nah, sekarang kita perhatikan. Ternyata terdapat 0 anggota Z. Sehingga untuk setiap bilangan A anggota Z, berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 juga ditambah A sama dengan A. Jadi, setiap bilangan yang dioperasikan atau dijumlahkan dengan 0 itu hasilnya ya bilangan itu sendiri, yaitu A. Nah, jadi dapat disimpulkan, ternyata 0 itu merupakan unsur identitas pada Z dengan operasi penjumlahan. Nah, sifat yang ketiga telah terpenuhi. Sekarang untuk sifat yang terakhir, kita periksa apakah setiap A anggota Z itu mempunyai inverse, teman-teman. Nah, di sini untuk setiap A anggota Z terdapat juga minus A anggota Z. Jadi minus A ini merupakan inverse dari A. Nah, sehingga berlaku A ditambah minus A itu sama dengan minus A ditambah A sama dengan 0. Jadi, ketika A dijumlahkan dengan inverse dari A yaitu minus A, hasilnya adalah 0 atau identitas. Jadi setiap unsur di Z mempunyai inverse. Dengan demikian, 4 sifat telah terpenuhi. Jadi bisa dikatakan untuk Z dengan operasi penjumlahan itu adalah grup. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu di sini akan membahas salah satu teorema dalam materi grup. Nah, sekarang saya memilih teorema ketunggalan identitas. Nah, teorema ketunggalan identitas menyatakan bahwa elemen identitas pada suatu grup itu adalah tunggal atau unik. Nah, di sini kita lakukan pembuktian. Kita ambil sebarang grup G dengan operasi ster. Jadi, lambang di sini, lambang bintang dibaca ster, operasi ster. Nah, sekarang kita misalkan ada dua elemen identitas, yaitu E dan E inverse. Jadi, E ini adalah identitas, E inverse ini juga identitas. Nah, sekarang yang pertama, kita pandang E identitas. Maka, E inverse itu sama dengan E inverse E, sama juga dengan E inverse. Nah, sekarang yang kedua kita pandang E inverse ini identitas. Maka E inverse E sama dengan E inverse sama dengan E. Nah, dari bentuk di atas ini,
kita peroleh E itu sama dengan E inverse sama dengan E inverse E sama dengan E inverse. Berakibat E itu sama dengan E inverse. Sehingga di sini terbukti bahwa unsur identitas pada suatu grup adalah tunggal atau unik. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang contoh subgrup. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa 2Z dengan operasi penjumlahan adalah subgrup dari grup Z dengan operasi penjumlahan. Pembuktian. Nah, diketahui Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. Akan dibuktikan bahwa 2Z dengan operasi penjumlahan adalah subgrup dari grup Z dengan operasi penjumlahan. Perlu diperhatikan dua hal, yaitu ketika kita ingin membuktikan 2Z dengan operasi penjumlahan adalah subgrup dari grup Z dengan operasi penjumlahan, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu 2Z harus merupakan subset dari Z, dan yang kedua 2Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. Nah, perhatikan untuk anggota dari 2Z. Anggota dari 2Z yaitu 0, min 2, min 4, dan seterusnya, 0, 2, dan 4, dan seterusnya. Bisa kita lihat, ini merupakan bilangan-bilangan yang ada juga pada bilangan bulat atau Z. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 2Z ini merupakan subset dari Z. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita buktikan apakah 2Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. Yang pertama yaitu kita harus buktikan apakah dia tertutup. Nah, di sini ambil sebarang 2A dan 2B, yaitu bilangan 2A dan 2B, anggota dari 2Z. Perhatikan bahwa 2A dan 2B ketika dijumlahkan, hasilnya merupakan anggota dari 2Z. Jadi ketika 2A ditambah 2B, hasilnya merupakan anggota dari 2Z. Sehingga 2Z bersifat tertutup pada operasi penjumlahan. Nah, yang kedua, kita periksa apakah bersifat asosiatif. Nah, bersifat asosiatif, kita lihat. Kita ambil sebarang 2A, 2B, 2C, anggota 2Z. Nah, ini bilangan 2A, 2B, 2C. Jadi perhatikan bahwa ketika kita menuliskan dalam bentuk asosiatif, yaitu 2A ditambah dalam kurung 2B ditambah 2C, itu sama juga dengan 2A ditambah 2B ditambah 2C. Maka terbukti bersifat asosiatif. Nah, yang ketiga, kita periksa apakah 2Z dengan operasi penjumlahan mempunyai unsur identitas. Nah, di sini terdapat 0 anggota 2Z. Ya, ini anggota 2Z. Jadi 0 anggota 2Z, sehingga untuk setiap 2A, bilangan 2A anggota 2Z, berlaku 2A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2A sama dengan 2A. Jadi sama halnya dengan A tadi, ketika 2A ditambah dengan 0, ya hasilnya tetap 2A itu sendiri. Jadi 0 merupakan unsur identitas pada 2Z dengan operasi penjumlahan. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu periksa apakah setiap 2A anggota 2Z mempunyai inverse. Nah, di sini untuk setiap 2A anggota 2Z terdapat min 2A anggota 2Z. Nah, di sini kita lihat 2, dia ada lawannya yaitu min 2. Berarti 2 mempunyai inverse yaitu min 2. Nah, sini sehingga ketika 2A ditambah min 2A sama juga dengan min 2A ditambah 2A. Hasilnya 0. 0 sini identitas. Jadi setiap unsur di 2Z mempunyai inverse. Sehingga terbukti bahwa 2Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. 2Z merupakan subset dari Z. 2Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. Dengan demikian, terbukti bahwa 2Z dengan operasi penjumlahan adalah subgrup dari grup Z dengan operasi penjumlahan. Itulah pemaparan materi dari saya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih untuk kita yang sedang belajar materi ini. Dan akhir kata saya ucapkan tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita segera bertemu. Terima kasih, sampai jumpa.